Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas materi persamaan dan ketidaksamaan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ke ketidaksamaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada pengertian dari ketidaksamaan. Oke, teman-teman bisa lihat ketidaksamaan itu adalah kalimat matematika terbuka yang mengandung simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, di sini sudah ada sifat-sifat dari ketidaksamaan. Jadi jika ada A lebih besar daripada B, maka dapat diambil sifat yang pertama, A ditambah C itu lebih besar daripada B ditambah C. Kemudian sifat yang kedua ada A dikurang C itu lebih besar daripada B dikurang C. Dan yang ketiga, A dikali C itu lebih besar daripada B dikali C. Untuk C itu nilainya adalah positif. Begitu juga dengan A itu dikali C lebih kecil daripada B dikali C, atau sebaliknya ya. Untuk C nilainya negatif. Jadi kebalikannya, kalau dia positif A itu lebih besar, A dikali C itu lebih besar daripada B dikali C. Dan jika nilai C nya negatif, A kali C itu lebih kecil daripada B dikali C. Untuk sifat yang keempat, jika A dibagi dengan C itu lebih besar daripada B dibagi C, untuk C itu bernilai positif. Dan kebalikannya, A dibagi C lebih kecil daripada B dibagi C, untuk C bernilai negatif. Itu untuk sifat-sifat dari ketidaksamaan. Kemudian di sini sudah ada jenis-jenis dari ketidaksamaan. Yang pertama, ketidaksamaan linier. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B itu lebih besar daripada C. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita pindahkan B itu ke ruas kanan. Jadi nanti AX lebih besar C dikurang B. Jadi dikurangkan C dengan B. Jadi ini ya langkahnya yang kedua. Dan kedua ruas dibagi dengan A. Jadi nanti setelah ini baru kita bagi semua dengan A supaya dapat nilai X-nya. Jadi menjadi X lebih besar C dikurang B per A. Oke, itu untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian jenis yang kedua adalah ketidaksamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar dari 0. Dan yang kedua adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0. Langkah-langkah menyelesaikannya adalah mencari akar persamaan kuadratnya. Jadi kita harus mencari akar-akar persamaan kuadratnya yang diperoleh dari X1 dan X2. Misal X1 itu lebih kecil daripada X2. Kemudian yang ketiga, jika tanda ketidaksamaan lebih besar, maka X lebih kecil X1 atau X itu lebih kecil dari X2. Nah, jika tandanya lebih kecil, maka X1 lebih kecil dari X lebih kecil dari X2. Jadi bentuknya berbeda. Yang ini kalau dia lebih besar, ada dia menggunakan atau. Nah, kalau untuknya lebih kecil, berarti dia menggunakan bentuk yang seperti ini. Jadi tidak ada tanda ataunya. Oke. Kemudian bentuk jatuh jenis yang ketiga adalah ketidaksamaan pecahan. Nah, bentuknya adalah AX ditambah B per CX ditambah D lebih besar sama dengan E di sini. Langkah-langkah menyelesaikannya, kita pindahkan E itu ke ruas kiri. Operasikan dengan menyamakan penyebut. Dan yang ketiga, ubah menjadi suku-suku polinom atau suku-suku banyak. Nah, kemudian diselesaikan dengan memperhatikan penyebut pecahan yang tidak sama dengan 0. Itu untuk ketidaksamaan pecahan. Nah, kita masuk ke kalau tadi kita sudah bahas ketidaksamaan, nah kita bahas temannya. Temannya apa? Persamaan ya. Atau lawannya. Kalau tadi ketidaksamaan, ini lawannya berarti persamaan. Nah, bentuk umum dari persamaan sendiri yakni AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C itu merupakan bilangan real dan A itu tidak sama dengan
tidak sama dengan 0. X1, X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat atau pembuat 0 atau menyelesaikan persamaan kuadratnya. Jadi ada akar-akar X1 dan X2. Nah, kita masuk, kalau tadi kita bahas tentang bentuk umum, kita masuk ke menentukan akar-akar. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktoran, kemudian melengkapi bentuk kuadrat, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC yang ini, X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi ini rumus ABC. Kalau misalnya akar atau dalam pemfaktoran sulit teman-teman menemukan faktornya berapa, jadi bisa menggunakan rumus ABC ini. Oke, kita bahas tentang diskriminan. Nah, diskriminan itu sering dilambangkan dengan D. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ini rumus dari diskriminan. Yang pertama, jika diskriminan itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar real berbeda. Kemudian yang kedua, jika diskriminan itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar atau sama. Dan yang ketiga, jika diskriminan itu lebih kecil dari 0, persamaan kuadrat mempunyai akar imajiner atau tidak real. Nah, ini sudah tadi membahas tentang diskriminan. Ini bentuk-bentuknya yang perlu kita ingat atau jenis-jenisnya yang perlu kita ingat. Diskriminan ini mempengaruhi ya dari akar-akarnya sendiri. Kemudian kita masuk yang ketiga, rumus-rumus akar. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk umumnya tadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Dan yang kedua, X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Dan yang ketiga, X1 dikurang X2 sama dengan plus minus akar D per A. Jadi teman-teman harus ingat nih, ini untuk menentukan akar-akarnya. Jadi nanti kita perlukan di dalam soal. Oke, kita masuk ke membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, untuk membentuk persamaan kuadrat baru di sini X kuadrat dikurang jumlah akar dikurang akar X, jangan lupa variabel X-nya. Sini ini rumusnya. Rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, kita masuk ke rumus-rumus penjabaran akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku yang pertama, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 kali X2. Kemudian yang kedua, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan, atau bisa kita buat menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3 dikali X1 X2 dikali X1 tambah X2. Kemudian yang ketiga, X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dikali X1 dikurang X2. Oke, itu adalah rumus-rumus dari penjabaran akar-akar persamaan kuadrat. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.